Halo sahabat Kades, bertemu lagi dengan Mas Kades alias Mas Well Amri. Oke, kemarin kan aku sudah sempat membuka giveaway ya di Instagramku. Jadi yang udah ikutan itu ada 6 orang. Jadi setelah kuliah lihat, sebenarnya sih ada beberapa lagi yang kemarin ngetak, kayak rasanya ada yang upload juga, cuma kayaknya nggak ngetak. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya dia upload. Di sini kan aku suruh dia komen untuk kelar kan. Nah, di sini yang komen cuma ada 6 orang. Jadi ya, cuma 6 orang ini aja yang terpilih. Jadi mungkin kita lihat-lihat dulu ya, satu persatu fotonya. Jadi di sini ada Mas Arifin ZZ ya. Oh, terus ada Daily_stud. Aku nggak tahu siapa nama aslinya ya. Terus ada Mas Eken Wongso Kromo. Terus ada Mbak PTR.YN. Terus ada Mas Soma Anggoro. Dan ada Temonokrom. Oke. Demonokrom ya, Demonokrom. Oke. Setelah dilihat, aku pun memilih ini aja deh. Mas Eken Wongso Kromo. Pertama karena fotonya menantang ya. Jadi bisa bilang kita nanti bisa belajar untuk bikin detail-detail ini ya. Terus juga ini kan ada bagian yang kepotong nih. Nanti kita bisa belajar juga untuk improve gimana cara membuatnya biar apa ya, kita bikin-bikin gitu. Ya, ini aja deh kalau gitu. Sebenarnya bisa semua sih. Ini bisa apalagi nih kan, ini pencahayanya bagus. Ini juga ini apalagi ya, ini sebenarnya bisa semua, cuma kita di sini biar bisa sekalian banyak belajar ya. Jadi aku pilih yang ini aja. Oke, langsung aja buka Corel ya. Aku pakai Corel Draw X4. Alasannya karena sudah terbiasa. Jadi bagi teman-teman yang pakai X5 atau di atasnya juga, ya mungkin bisa sih mengikuti tutorial ini. Oke. Mungkin kita langsung saja mulai kali ya. Ini untuk menengahkan tekan P ya. Terus apa lagi ya? Ini ukurannya aku biasa pakai A4. Terus untuk bikin objeknya biar pas di kotak ya, klik 2 kali di sini. Page down ya. Terus aku biasanya menyesuaikan ukuran ya. Mungkin di sini kali ya. Atau nggak usah deh. Langsung aja gini. Terus langsung aja kali ya. Oke, untuk membuat warna outline defaultnya ya atau bawaannya kita bisa klik kanan. Oke, jadi warna outline-nya jadi warna kuning. Kenapa? Biar mudah dilihat. Oke, langsung aja kita bikin. Ini tutorialnya agak pro ya, jadi untuk yang baru belajar mungkin bisa melihat videoku yang lain. Ada tutorial yang aku buat. Jadi ya ini simple. Jadi pembuatannya itu simple, nggak ribet-ribet. Nih, oke, silakan bisa kalian cek sendiri aja ya. Oke, nah kalau yang ini agak pro sedikit ya. Jadi biasanya aku bikin garis mata dulu. Seperti ini. Set. Oke. Oh ya, kita lupa. Ini klik kiri ya, biar bisa ketika kita bikin objek tertutup dia akan langsung default langsung warna hitam ya. Ini sih bukan warna hitam ya. Ini udah aku edit
jadi nggak terlalu hitam pekat gini. Oke, terus garis mata yang bawah. Kita bikin lingkarannya. Maaf ya kalau misalnya videonya agak cepetan. Oke. Terus kita pengen potong yang nggak penting ini, kita bisa bikin objek lagi. Ini bisa dibilang agak ribet ya. Cuma ya inilah yang biasa sudah aku pakai sekarang. Tapi memang setiap foto ya beda perlakuan ya. Oke, terus kita pakai warna biru mungkin. Nggak deh, warna coklat. Ini aja deh. Ini. Terus kesan hitam. Nah, aku biasanya untuk menambah shadingnya biar lebih keren, aku biasanya tambahin lagi di sini shift ya. Ini. Atau kalau kalian juga masih bingung belajarnya, kalian bisa search juga tutorial dasar dari Mas Endop ya. Itu aku pertama kali belajar di sini ya. Ini 5 tahun yang lalu. Aku dulu pertama kali belajar vektor itu 2012 rasanya. Jadi udah lama sekali ya. Jadi gak heran ya kalau aku sudah terbiasa untuk bikin objeknya. Ini ya. Set. Oke, ini. Udah ngomong apa lagi ya? Aku bingung. Set. Oke, ini ya. Nah, keren kan? Coba kita lihat dulu hasilnya. Wih, keren. Terus kita lihat di sini. Kayaknya ada lipatan atau nggak ada lipatan ini? Kayaknya ada deh. Kita coba bikin aja deh. Nah, oke ya. Ini ada nggak rapi, kita rapikan aja. Set. Oke, sip. Terus kita bikin alis. Nah, ini kalau style sendiri aku biasanya bikin gini. Nggak perlu ribet-ribet. Yang penting mirip ya. Ya. Nah. Sama style aku tuh biasanya aku bikin objek-objek itu kayak kotak-kotak gitu ya. Oke. Sudah bikin mata. Gimana? Terus bikin mata yang satunya lagi. Caranya sama kayak tadi, kita bikin dulu garis matanya. Yang bagian atas, terus bagian bawah. Set. Banyak ya teman-teman itu yang nanya, Mas gimana biar bisa pen toolnya itu bisa ngelengkung atau sesuai apa yang kita pengen. Jawabannya apa ya? Mungkin lebih ke latihan. Jadi aku dulu pertama kali bikin vektor mata ini, aku bikinnya gini ya. Gini. Karena saking nggak bisa ini apa ngelengkungin. Jadi aku bikinnya seperti itu. Ini hidung juga gini, aku juga gitu gini. Aku bikinnya kayak gini. Kuncinya sih latihan sih menurut aku ya. Cuma nggak tahu kalau setiap orang kan biasanya memang beda-beda ya. Ada yang baru sekali lihat video langsung bisa ya. Ada juga yang perlu agak lama ya belajarnya baru bisa. Ya, semuanya butuh proses.
kita bikin lagi seperti tadi ya. Sekiranya segini deh kayaknya ya. Mungkin kita bisa ini aja. Oke, nggak deh, usah aja. Sedikit. Terus ini kita potong. Kalau kelihatannya ribet, aku mohon maaf banget ya. Mohon maaf sekali karena aku biasanya bikin seperti ini ya. Jadi kalau kalian melihatnya langsung pusing ya, terus langsung dilarikan ke rumah sakit ya, itu bukan tanggung jawab aku ya. Gara-gara ngelihat video tutorial ini. Gak lucu ya. Oke, kita bikin lagi seperti tadi. Bikin lagi shadingnya. Ini kayaknya matanya menoleh ke mana ya? Ke agak ke sini ya. Mungkin kita perlu agak ke sini dikit. Ini kecilin untuk ini. Kayaknya oke deh gini. Atau agak ke bawah deh, ke bawah sedikit. Nah, kayaknya oke nih. Oke, terus kita bikin lagi di sini. Set. Oke, mantap. Kasih warna kuning. Terus kita bikin lagi di sini warna putih. Shift page down, control page up ya. Kayaknya nggak perlu diajarin deh, karena ini kan video yang udah pro ya. Sombong sekali. Oke, kita benerin dulu. Kita lock object, kita lihat. Set. Gimana? Keren. Kita bikin lagi alisnya. Kita bikin alisnya seperti tadi. Ini kan aku sengaja juga ya pakai gambar ini biar kita bisa juga agak-agak mengarang. Kita lihat ini alisnya nggak jelas ya. Ini di mana, ini lekukannya di mana? Yang nggak jelas lah gitu. Oh ya, kita lupa save. Kita save dulu. Terus kayaknya udah bikin matanya, kita coba bikin hidup. Nah, aku biasanya orang-orang biasanya bikinnya gini ya. Gini ya. Nah, kalau aku biasanya aku tambahin ada kayak kotak di sini. Apa sih, garis tegas gitu ya? Apa ya namanya? Gak tau lah. Nah, baru bikin gini. Terus yang satunya lagi aku bikin juga gitu. Set. Nah, ciri khas aku sih gini ya. Ini juga set. Nah, gini loh. Ini juga set. Klik. Sip. Diselect semua, hilangin outline-nya. Untuk ngilangin outline udah tahu ya. Klik kanan ya. Nah, ini. Seleksi dulu objeknya, klik kanan. Oke, terus apa lagi? Gigi. Oke, mulut ya. Kita proses mulut. Banyak juga yang bertanya soal cara membuat gigi dan bibir. Padahal sebenarnya di video di channelku sudah ada ya. Tapi masih ada yang nanya gimana cara bikin bibir. Nih. Sama gigi udah lengkap. Ada suaraku juga kan. Jadi udah pas lah. Tinggal kalian improve. Tapi di sini aku ajarin lagi deh. Nah, aku biasanya membuat bagian dalam dulu. Untuk bagian luar nanti. Nah, biasanya juga orang-orang kan biasanya bikinnya gini. Nih, bulat ya. Kalau aku biasanya kotak. Jadi gini. Kotak gini. Alasannya kenapa? Karena udah kebiasaan. Oke, set. Kita sudah bikin yang hitamnya ya, yang hitam ini. Terus kita coba tracing giginya. Ini lagi-lagi pakai ilmu mengarang ya.
bukan ilmu hitam ya. Jadi kita pakai ilmu mengarang. Terus coba kita lihat di sini kayaknya perlu bikin yang apa, gusi ya, gusi. Kita coba bikin gusi di sini. Set. Kan gigi kan ada gusi ya. Jadi kita bikin gusi. Tipis-tipis aja sih, nggak usah terlalu tebel. Ini set. Kita lihat ya, walaupun ini nggak terlalu jelas, tapi kita coba untuk mengarang ya. Karena kalau misalnya kita bikin vektor itu sama persis, ya buat apa kita edit? Bener nggak? Oh bener dong. Set, kita kasih warna putih, terus kasih nggak apa-apa sih ini, kita dikit. Oke, kasih warna hitam. Coba kita lihat. Wih, keren. Ini belum jadi ya, jadi jangan kalian pikir langsung kok giginya gitu mas, kok kayak apa sih sebutannya. Ini kan belum jadi, jadi sabar. Ntar kalau udah jadi kalian terkagum-kagum. Enggak ya. Oke, terus nah ya, ini yang lupa nih. Ini kan outline nih. Tadi kan aku double gini nih, aku doublein kan. Bentar ya, aku ulangi dulu. Nah, ini aku doublein Ctrl C Ctrl F, Ctrl F itu Adobe Illustrator ya. sorry. Itu Ctrl C Ctrl V ya. Nah, ini kan ke double nih. Nah, aku ilangin fill-nya, klik kiri, lalu aku klik kanan warna hitam, terus aku kasih outline sekitar 5 aja cukup deh kayaknya. 5. Terus Ctrl Shift key ya. Nah, ini Ctrl Shift key ini fungsinya untuk biar dia bisa bukan outline lagi ya, jadi sudah dalam bentuk shape atau objek ya. Nah, jadi kita bisa edit. Kalau dia dalam bentuk outline ya, misalnya seperti ini nih. Nih, kita nggak bisa edit. Oke, ngerti ya? Ngerti dong. Oke, terus kita bikin bibir ini. Aku biasanya dari bawah sini, tapi tergantung gambar sih. Kalau gambarnya ya tergantung gambar lah, tergantung gambar. Jangan terpaku sama tutorial ini ya. Jadi ntar aku suruh bikin bibir kayak gini, kalian bikin bibirnya kayak begitu terus. Jadi ini apa ya, videonya cuman kayak gambaran ya, gambaran dasarnya aja. Oke, terus ini kayaknya aku nggak lebih nih. Yo, terus nah ini kita juga harus peka sama warna ya. Jadi kita harus tahu di mana letak yang paling gelapnya yang mana, yang paling terangnya mana. Oke, kita coba dari sini. Nah, untuk style caraku membuat shading ya, itu kan aku biasanya kayak gini nih. Jadi kayak kotak-kotak gitu ya. Kenapa? Karena nanti hasilnya menurut aku jadi tegas-tegas gitu ya. Jadi enak aja lihat hasilnya. Oke. Oh ya, nih aku ada, mungkin kalian mau copy ya. Aku ada palette warna. Nah, ini palette warna bibir sama warna kulit ya. Ini sih palette yang aku edit sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau sih ya nantilah, insya Allah nanti aku share ya di IG. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku juga ya. Cailah promosi. Ya, jadi kalian bisa tahu kan apa namanya, siapa tahu nanti aku share palette-nya, jadi kalian bisa belajar gitu. Oke. Nih, jadi aku biasanya memang tracing itu pas agak style kotak-kotak gitu ya. Terus gimana nih?
kayaknya gini aja deh. Mana ya ini? Gini. Oke, nggak apa. Oke. Set. Iya. Oke, terus satu lagi kita bikin nih. Enggak deh, pakai ini aja deh. Oke, ini aja deh. Dah, kita hapus. Terus kita lihat bagaimana. Wah, menggoda ya bibirnya ya. Jangan lupa di save. Nanti mati lampu ya. Oke, terus, nah aku biasanya juga membuat garis tegas di sini. Nah, aku biasanya setiap garis-garis tegas yang aku buat sih gini ya. Ada sih orang-orang tuh yang bikinnya gini ya, ini. Nah, kalau aku biasanya gini. Jadi aku tambahin dulu node di sini, baru aku ini. Oke, sip, biar tegas aja sih kelihatannya ya. Terus apalagi nih? Hidung sudah, mata sudah. Terus leher. Nah, ini kadang lupa nih. Leher sama kepalanya nyatu kalau nggak ada ini. Nah, ini nih. Jadi kita harus bikin ya. Kalau nggak bikin aneh ya kelihatannya. Nih, jadi kan leher sama mukanya itu kan beda ya. Walaupun warnanya hampir sama, cuman ada pemisah. Oke, kayaknya kita langsung bikin rambut ya. Oke, rambut. Kenapa aku nggak langsung bikin muka? Karena aku biasanya gitu. Jadi terserah ya, aku kan yang bikin tutorial. Jadi ya terserah aku kan mau duluan di mana ya. Oke. Bikinnya kayak gini. Oke. Nah, ini bikin rambut nih jangan gini ya. Ini aneh. Jadi bikinnya gini loh. Jadi bikin ada helai-helainya gitu loh. Nah, ini kan. Jadi kan lebih kita ngelihat itu rambut gitu loh. Bukan apa ya. Yang ngelihatnya kayak rambut lah gitu. Walaupun nggak mirip 100%. Ini kan ada bagian terpotong ya. Coba kita agak karang sedikit. Coba kita karang-karang gini. Set. Nah, ya, kita karang-karang. Aku biasanya kalau ada bagian-bagiannya kepotong gini ya, selagi itu bisa dikarang, aku karang. Cuma kalau misalnya memang nggak memungkinkan ya, nggak memungkinkan untuk dikarang, mending nggak usah. Ntar malah jadinya aneh. Kira-kira kita bikin ya helai-helai ini ya. Nanti aja deh, kita bikin aja dulu yang bagian gelap ini. Ntar kita susul kalau udah jadi ya. Kita bikin yang ini terlihat-lihat dulu ya. Gini, enggak gini. Set, wah jadi deh. Oke, terus rambutnya satunya lagi, terus oke gini, set ya, gini ya. Ingat ya, ini bikinnya gini, set. Sorry ya kalau misalnya ada suara-suara ketok-ketok gitu ya atau gimana, karena aku ngerekamnya itu siang hari. Tapi biasanya ini loh sepi ya di rumahku ya, cuma nggak tahu sih hari ini lagi rame-ramenya ya. Nih keren kan. Terus kita coba detail di sini. Coba detail di sini. Ya, ini kan ada rambut nih tipis-tipis, tapi jangan terlalu lebay ya.
bikin ya semewakili aja lah, jangan terlalu mentang-mentang ini jerawat banyak ya kalian bikin langsung semua ya, jangan. Kalau aku sih biasanya nggak gitu, tapi ada sih teman-teman yang suka bikin vektor itu yang memang detail ya. Cuma kalau aku sih yang penting simple. Oke, kayaknya udah deh ya ini ya. Ini mungkin kita perlu tambahin. Enggak deh, nggak salah. Nanti nganggu ya. Sip, kita udah bikin. Selanjutnya kita bikin warna kulit. Ini kita grup semua, diseleksi ya. Seleksi, Ctrl G. Nggak perlu diajarin yang itu. Terus kita tracing lagi di sini untuk pola muka ya, pola wajah, pola muka, pola wajah. Ya terus mana ya ini ya? Ini. Set. Oke, ini page shift page down, control page up ya. Hilangin fill-nya. Kita kasih outline. Kita doublein dulu. Aku biasa pakai 1 poin ya. Control shift key ya. Nah, ini loh. Shift. Kita shift terus kita mulai pewarnaan. Nah, ini banyak sekali ya mungkin yang nanti part ini. Kita mulai dari yang paling gelap ya. Ada juga teman-teman yang mulai dari yang terang. Kalau aku sih yang gelap dulu. Nah, kalau untuk membuat shading ciri khasku, itu aku buatnya gini. Nah, gini. Nah, gini ya kalau aku bikin ya. Nah, gini. Aku sih bingung gimana yang jelasnya ya. Cuman ya gini deh. Aku kasih warna biru biar mudah. Nanti terus kita cari lagi yang warna agak gelap. Mungkin ini perlu deh kasih ya. Set. Kita weld. Ini kayaknya perlu deh. Ini kasih juga. Ini sih pakai insting ya. Jadi tapi ya memang lihat latihan itu penting juga. Karena jangan kalian ngerasa, wah Mas Kades magic ya, bisa tahu di mana gelap mana terang ya. Ini sih bukan soal magicnya ya, tapi pengalaman ya, enggak ya, experience ya. So Inggris. Ya lebih ke pengalaman gitu ya. Jadi kalau kalian sudah sering ngevektor gitu ya, ya aku sih yakin kalian juga nanti bisa melihat apa warna kulit ya. Cuman kalau kalian yang baru belajar mungkin kalian bisa pakai posterize ya. Di sini ada effects ya, posterize. Posterize. Atau gimana sih nyebutnya ya. Nah, ini kalian klik. Nah, nanti kalian bisa lihat warna kulit di sini ya, dari sini. Nah, 4K atau berapa gitu ya. Terserah ya. Tapi aku udah nggak pernah lagi pakai. Karena kenapa ya? Karena udah kayaknya memperlama sih menurut aku kalau pakai posterize. Kalau ini kan langsung gambar ya. Oke, terus kita mungkin ini perlu bikin langsung gini aja. Terus apa lagi ya? Dah kita save seleksi mukanya karena kan tadi kan ada objek nih sudah kita bikin kan. Kita ambil terus, nah ini ada. Terus kita pilih warna ini. Satu warna baru. Terus kita lanjut ke warna berikutnya. Gimana nih? Ini kayaknya enggak ya. Gini aja deh. Nah, ini ya. Nah, gini gimana? Sip, apa deh? Gini aja. Set. Gini. Oke. Gini. Terus mana lagi nih? Ini kayaknya perlu deh.
Enggak deh, kayaknya jangan deh gini, nanti takutnya modalnya ketuaan ya nanti ya. Kita bikin gini aja deh. Hup, ini. Oke, ini. Kalau ada teman-teman ya yang mungkin mau bertanya ya, proses bikinnya bisa kalian tanya. Cuman aku nggak akan jawab sih kalau pertanyaannya itu yang mendasar ya. Jadi kalian bisa tanya yang agak yang agak rumit lah gitu ya. Karena kalau yang dasar aku gimana ya cara jawabnya ya. Tapi mungkin nanti aku bantu kalau misalnya bisa ya. Nanti aku bantuin deh. Atau nanti kalau ya insya Allah deh nanti aku buatkan juga videonya sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian khusus vektor ya itu ya. Kalau ada mau pertanyaan lain mungkin soal desain grafis ya nanti ya insya Allah juga deh nanti bisa aku jawab juga kalau mau nanya soal desain grafis. Oke, saya bikin gini. Bikin objek-objek itu yang tegas ya, jangan ragu-ragu ya. Ini. Nih, ini. Nggak usah ragu-ragu ya. Ini kayaknya bawah halus ini kita perlu bikin. Oke. Sip. Set. Terus. Jadi kan. Gimana? Belum mirip. Oke, terus kita lanjut ke ini ya. Ini kan gelap nih, jadi nggak usah kita bikin aja gini. Set. Kita pakai style tadi, agak di kotak-kotak gitu ya. Terus gimana nih? Kayaknya gini aja. Set. Ini mbak-mbaknya nih di gunung ya. Enak bener ya di gunung. Aku sih belum pernah ke gunung ya. Kira-kira gimana ya rasanya ke gunung ya? Gimana nih? Ini gini aja deh. Nah, sip. Aku sih belum pernah ya ke gunung ya. Jadi, tapi kata teman-teman sih dingin ya. Ya iyalah dingin pasti mas. Katanya sih ini ya dingin tapi seru. Cuma sih aku kan orangnya rada-rada nggak ini ya. Kalau yang agak memacu adrenalin itu agak kurang ya. Jadi aku sih biasanya cuma nonton di TV. Oke, terus kita bikin lagi di sini. Aku pertama kali belajar vektor ini kan 2012 tuh. Mungkin kalian mau lihat ya, mungkin vektor pertamaku itu ya. Mana ya? Aku lupa taruh. Mana sih kemarin ya? M. Mana ya? M. Mana sih? Ini nih. Ini sih yang tahun 2014 ya. Yang 2012 itu sih udah nggak ada lagi ya, nggak disimpan karena udah lama sekali. Cuma itu vektor 2014 kalau pertama kali ngelihatnya keren banget. Kalau sekarang aduh jangan ditanya. Oke, apalagi nih? Kayaknya ini perlu ditambah nih. Kita bikin untuk hidungnya, shadingnya. Ini ya. Gini. Biar keren kan. Terus mana nih, ini aja deh. Nih. Terus ini oke deh, gini aja. Set. Oke,
oh ya, yang nggak menang ya jangan kecewa ya, yang nggak menang giveaway. Siapa tahu nanti kedepannya aku baik lagi ya, aku buka giveaway lagi. Tapi nggak tahu sih aku kapan baiknya ya. Oke, kita bikin objek gede di sini. Set. Oke, terus intersect lagi warnanya. Wih, keren. Gimana? Apakah udah mirip? Belum. Oke, kita tinggal bikin lapisan yang terakhir ya. Nah, ini sebenarnya bagian yang paling penting ya. Biasanya. Oke, kita coba bikin gini. Set. Enggak deh, enggak gini. Mana ya? Ah, gini, set. Oke. Terus ini muka mbaknya kotor banget ya. Ya iyalah di gunung. Makanya kita bikinin vektor biar mukanya jadi kinclong ya, biar bersih. Terus gimana nih? Kayaknya gini boleh deh. Ini orang-orang gunung ini gimana ya? Kalau di 1 minggu ya, kira-kira mandi atau enggak ya? Nggak tahu lah. Tapi kayaknya mandi sih mbak ini ya, kayaknya. Oke, kita weld kan, terus bikin lagi di sini. Mana ya ini ya? Ini set. Oke. Ini kayaknya perlu deh. Oke. Set. Ini nggak usah. Oh ya, ini kayaknya ada pecahnya nggak? Udah deh, ini aja deh. Ini ingat kita tegaskan ya shadingnya. Sip. Set, 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 set. Wih. Kok kayak gendut banget ya Mas ya? Kita bisa edit di sini nanti tapi ya. Kita tambahin dulu shadingnya di beberapa bagian ya. Kayak di sini misalnya. Gini, set. Ini masih mana ini? Terus diterangkan ya. Klik 2 kali di sini. Terus kita coba di sini aja. Nih. Set. Ada lebihnya nih. Aku biasanya memang memperhatikan ya detail-detail itu ya, karena nanti mempengaruhi hasil ya. Terus ini kayaknya kurang oke ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kayaknya ini nggak enak banget ngeliatnya nih ya. Mungkin kita lembutin gini aja deh kalau gitu. Ini sebenarnya proses yang paling penting ya. Jadi biar vektornya bagus, kita lihat dari sini. Ini kayaknya perlu di sini. Oke. Kayaknya aneh ya. Oke. Kok dia keluar ya? Oke, bisa di atas sih, tenang. Woi, bisa kan? Terus apa nih? Di sini ada nih. Kita perlu bikin juga. Oke. Terus ya di bibir sih. Aku juga biasanya di bibir-bibir ini aku bikin shading yang terang biar menggoda ya.
Sip. Oh, ini kan keren nih, roda ya. Terus kayaknya ada cahaya juga di sini, kita bikin juga. Jangan takut ya. Terus ada lagi di sini cahayanya terang banget ya di sini ya. Mungkin kita bisa bikin kayak gini. Mana ya? Sini aja deh. Set. Kita samakan, cuma kita terangkan lagi ya. Karena kan dia istilahnya apa ya, bagian terang banget ya. Oke, terus oh iya, aku lupa nih. Ini kan dari samping nih, biar dia kelihatan agak mancung gitu ya, kita bikin kayak gini nih. Nah, biar ada efek ini ya, hidung ya, karena kalau gini kayaknya dia terlalu flat hidungnya. Nah, ini kan agak mancung nih hidungnya. Terus apalagi ini? Ada nggak lagi cahaya-cahayanya ya? Di sini nggak usah. Di sini. Di hidung aku nggak bikin ya, bikin juga. Di hidung ini juga salah satu faktor penting ya untuk pencahayaan ya. Oke, terus mana lagi nih? Oh, kayaknya di bawah hidung. Oh, kayaknya ini apa ya? Gimana ya? Gini coba gini aja. Saya takut coba ya, dicoba-coba aja. Kalau jelek ya tinggal dihapus. Mungkin gini bagus ya. Kita coba. Oke. Sip. Nah, kok vektornya jadi kayak gemuk banget mas? Ya nanti kita edit. Sabar ya, sabar. Kita lihat dulu pencahayaan-pencahayaannya. Mungkin ini kita perlu bikin juga di jidat ya. Kita perlu bikin juga di jidat ya. Udah kayaknya udah oke ya. Sudah oke. Ini ya. Ini kan sudah semua. Oh ini ada lupa nih. Ini walaupun nggak terlalu terlihat ya, cuma mempengaruhi. Oke. Terus ini mungkin aku perlu tambahin lah di sini sedikit ya. Taruh sini mana? Oke, dah. Nah ini biar ini kan masih kasar nih. Nah biasanya aku pakai transparansi ya. Jadi aku break dulu, Ctrl K. Kok gini? Oke, aku Ctrl K ya. Terus aku transparansikan ya ke bawah atau ke samping ya atau kemana. Sini sih biasanya. Tergantung arah cahaya ya. Ini juga kita transparansikan. Ini juga kita arahkan biar halus ya. Biar hasilnya nanti apa ya? Artistik. Artistik. Ya, biar artistik lah gitu. Aku biasanya gitu sih di transparansi ya. Seperti ini. Ini kok gerak ya? Waduh. Wah, kita ulang lagi. Hati-hati ya. Nanti kegeser ya objek-objek yang udah kita bikin. Ini kita gimana nih? Ini gini aja deh biar kesannya ya. Sip. Mana? Masih gembuk mas. Nah, sabar, kita edit satu persatu ya. Ini hidungnya kita edit lagi di sini. Oke, jidatnya kita edit juga biar halus. Terus ini perlu juga edit. Oke. Nah, ini yang bagian terang ini kita perlu nggak diedit? Perlu deh, kita halusin aja dikit aja. Ini. Oke, cukup. Nah, terus yang ini juga kita break, Ctrl K ya. Nah, di sini kita baru memperhalus
jadi biar nggak kesan gemuk tadi ya. Kalian kan pada protes tadi hasilnya gemuk. Nah, ini biar jadi perbatasan per objek ya, per objeknya itu nggak kasar ya. Jadi hasilnya halus. Keren kan? Walaupun nggak mirip, walaupun mirip lah, nggak mungkin nggak mirip ya. Walaupun nggak mirip, tapi kita ngelihatnya itu rasa-rasanya mirip ya. Gimana itu nyebutnya? Oke, kita benerin dulu yang dirasa nggak enak untuk dilihat. Kita benerin. Ini nggak ada nih kotoran-kotoran di mukanya, nggak ada nih, bersih mukanya kan, karena udah disulap oleh sihir Mas Kades ya. Apa namanya tadi, ilmu mengarang ya, oleh ilmu mengarangnya Mas Kades ya. Mungkin kita perlu tambahin di sini, nggak apa-apa. Gimana apa lagi ya, ada kayak ini, kayaknya hidungnya kayak aneh ya. Coba kita edit ke atas aja deh kalau gitu. Atas ya, kalau gini gimana? Jangan salah loh ya, bikin vektor ini perlu mikir ekstra ya. Kadang ada vektor-vektor itu yang memang yang memerlukan mikir yang cukup panjang. Cuma ada juga vektor itu yang bisa cepat ya. Ada juga. Kalau ini vektornya memang agak sedikit harus mikir. Makanya disitulah kita belajar ya. Belajar. Kan aku ngajarin gitu ya untuk pembuatannya. Oke, ini kayaknya ada mana ini ya? Mungkin aku perlu tambahin di sini. Gimana? Nih gimana nih? Kayaknya oke, aku bikin gini. Sip, gak apa-apa. Biar nih ada apa ya, lipatan ya di bagian hidung. Kan jadi keren hasilnya. Terus untuk memperhalus juga, aku biasanya Ctrl K lagi di sini. Kita bisa haluskan lagi biar dramatis tadi kan. Ini yang ini kan. Mungkin bisa kita naikkan ke atas biar halus ya. Oke, gini cukup. Oke, kayaknya udah oke. Sip. Kayaknya udah. Oh ya, ini ada antingan ya. Perlu nggak sih kita bikin? Bikin aja deh. Oh, antingnya gini ya. Kita coba-coba mengarang-arang ya. Kira-kira aja. Nggak usah terlalu mirip. Kayaknya gini aja deh. Ini terus misalnya hitam ya. Mana? Enggak deh, kayaknya warna agak abu-abu gini kali ya. Terus kasih outline. Set. Oke. Ya nggak apa-apa sih, walaupun nggak mirip ya sama aslinya antingannya, cuma nggak apa-apa kan. Terus apa lagi? Ini rambut. Oke, kita selanjutnya rambut. Ini udah berapa jam nih aku ngerekam? Oke, kita shift page up ya biar dia paling atas. Terus gambarnya kita shift page up kan juga. Terus control page down. Nah, jadi kita bisa tracing secara tenang ya. Kalau misalnya objek muka tadi masih ya gini nanti. Nah, makanya kita bikinnya kayak gini.
Kita coba lihat-lihat dulu, kita telaah ya, kita resapi dulu rambutnya, kita rasakan setiap gelombang-gelombangnya. Oke, ini dia. Kita lihat ada pencahayaan terang kan. Nah, di sini kita coba kalau style aku ya, style bikin rambut aku gini. Jadi kotak-kotak ya, seperti yang aku katakan tadi ya. Jadi bikinnya gini, set, kotak-kotak ini ya. Alasannya karena ya biar beda aja. Enggak lah ya, biar apa ya? Aku sih udah nyaman sebenarnya bikin rambut begini. Dulu sempat juga pernah bikin rambut tuh yang halus-halus ya, yang lembut-lembut gitu. Cuma kok nggak cocok ya di sama tangan aku ya. Jadi akhirnya aku pun ya comeback lah ya, comeback ya, kembali lagi sama gaya rambut yang seperti ini. Oke, terus apalagi nih, ini udah. Alhamdulillahnya ya rambutnya nggak terlalu ribet kelihatannya aja. Kita coba karang-karang ya. Loh emang boleh mas dikarang? Lah iya boleh dong. Kita dari tadi malah mengarang sebenarnya. Oke, terus, oh ya ini kerekam kan? Oh kerekam ya. Wah bahaya nih kalau nggak kerekam. Aku udah ngoceh-ngoceh dari tadi. Nggak kerekam. Aku kemarin sempat juga bikin tutorial, ternyata nggak kerekam. Luar biasa. Oke, kita coba bikin lagi di sini. Jangan takut ya untuk kalau kalian mau belajar bikin vektor kayak gini ya. Aku kan bikinnya kotak-kotak gini. Mas nanti rambutnya kok jadi gitu, nanti takutnya jelek. Ya kalian kan bisa lihat karya-karyaku di IG kan gimana kan, keren-keren. Sombong sekali. Nah sip, kita lanjut malah gini. Ini kayaknya rambutnya terang, kita coba bikin deh. Set. Nah ini nggak usah. Terus ini sih gelap ya sebenarnya, gelap ya. Cuman ya udah deh, kita coba agak bikin lah di sini ya biar ada volume ya rambutnya. Nah gini kan. Sebenarnya sih nggak kelihatan ya sebenarnya rambutnya yang di sini. Cuman ya udahlah, kita bikin aja gitu biar rambutnya hidup ya. Bukan rambutnya bisa gerak sendiri ya, kelihatan nyata gitu loh. Kelihatannya aja, nggak hidup beneran. Oke, terus kita intersect lagi. Ini mana nih? Ini kita kasih warna hitam. Ini kita coba kasih warna yang agak terang. Jangan lebih gelap ya. Kalau lebih gelap ya gini nanti. Nih, aneh kalau gini ya. Jadi kasih warnanya yang lebih terang. Jadi ini. Nah, gini. Atau mana ya, kok nggak serak ya. Kita coba terangkan lagi. Nah, ini boleh nih. Wih, keren kan? Ini pasti ada yang nggak suka nih style kayak gini. Oke, terus kita lihat lagi di sini. Ini kan ada bagian terang kan. Ini kan nggak terlalu kelihatan, jadi kita caranya gini. Bikin lagi. Ini. Ini ya, mana ini? Oh, ini gini. Set ini aja. Set. Oke. Nah, ini kita intersekkan sama objek ini. Terus kita terangkan lagi ya. Sorry. Salah. Ini ya. Kita terangkan lagi. Nggak apa-apa, kita terangkan. Wah gini. Nah, sih kan walaupun kotak-kotak ini cuman
Kalau kita ngeliat kan rambut gitu loh. Nah ini kita doublekan lagi. Control page up. Oke, hilangkan fillnya, kasih outline satu aja ya. Sip. Oke, nah jadi kan. Terus apa lagi ya? Ini mungkin kita apa ya? Mau dihalusin sedikit, mungkin boleh deh. Ctrl K ya, jangan lupa ya untuk di break. Jadi kita bisa nge-transparensinya satu-satu. Oke, ini aja. Terus ini nggak usah. Ini gini. Set. Oke. Kita grup semua, Ctrl G untuk grup. Oke, kita sudah jadi muka ya. Terus apa lagi ya? Bajunya, topinya mungkin topinya aja dulu. Topinya kita bikin kayak gini. Oke, bentar aku minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Set. Ya gini. Wah, ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita coba. Gini. Oke, set. Oke, mantap ya. Set. Kita taruh paling bawah. Hilangin fillnya. Kita doublekan, terus kita pilih 1.0, Ctrl Shift Key, kasih warna hitam. Tapi kalian juga bisa sih sebenarnya yang mengeksplor sendiri, misalnya pakai warna apa lah gitu ya, nggak perlu ngikutin warna yang sama persis kayak aku ya. Oke, kita coba kita lihat lagi, kita lihat dulu, kita telaah, kita resapi. Oke, kita bikin dulu ini kancingnya ya. Aku biasanya nggak terlalu ribet-ribet ya untuk bikin kayak objek-objek gini kan, nggak ada kancing gini. Aku biasanya gini aja sih bikin objek ya. Kancing nggak terlalu ribet-ribet. Ya yang penting sih mewakili ya. Yang penting kita lihat itu kancing gitu loh. Jangan objeknya kancing tapi pas orang lihat malah bukan kancing ya, apa gitu. Nah ini kita kasih, mungkin kasih ini. Oke, kita ini aja deh. Oke, kita doublekan, taruh paling atas, hilangin fillnya ya. 1 ketebalan deh 1,5 aja. Kasih warna hitam. Kita selesai semua, kita grup. Oke, sorry gelagaan. Mana? Oke dong. Selanjutnya kita bikin apa namanya? Garis-garis tegas di topinya. Jadi kita coba bikin dari sini. Mana ya? Kok bingung ya? Agak ribet soalnya ya. Jadi perlu mikir. Jadi teman-teman yang mintanya gratis ya, tolong ya. Aku tolong sekali ya untuk ngelihat video ini, karena bikin vektor itu ya perlu mikir. Kalau nggak mikir, aku gratisin nggak apa-apa ya. Atau bikinnya instan gitu ya. Jadi langsung sekali klik langsung jadi ya. Aku mau gitu ya, gratis nggak apa-apa kalau misalnya itu instan ya, nggak perlu mikir. Ini kan perlu mikir. Ya walaupun orang bilang tinggal tracing aja gitu ya. Ya enak kalau misalnya kita tracingnya gambarnya bagus gitu ya, atau pencahayaannya tepat gitu lah. Kalau misalnya kayak gini misalnya kan, ini kan agak
gimana gitu kan. Agak agak membuat hati perih ya. Salah, mata perih maksudnya. Membuat mata perih gitu kan. Untuk mengarang-arangnya kira-kira gimana, posisinya di mana gitu. Kan perlu pemikiran ya. Nah, ini kita juga coba bikin di sini. Nih. Semoga saja ya video tutorial ini bisa setidaknya membuat kalian lebih maju ya, dan bisa membuat vektor lebih bagus lagi ya. Bahkan mungkin bisa lebih bagus dari punyaku ya. Semoga aja. Amin. Oke, apa nih, ada yang salah kah ini? Kok aku loh, kok gini sih? Loh. Kok gini ya? Loh. Aku nyeleksi apa nih? Oh, kayaknya ini oke, gini dulu. Lah, kok nggak bisa ya? Ini kok ke seleksi terus ya? Lah, kok gitu ya? Ada yang error nih kayaknya. Oke, kita bikin ulang aja. Loh, masih ya? Ya udah deh, gini aja kalau gitu. Kayaknya ada yang nanti kita cari tahu. Kayaknya ada salah upel kayaknya aku ya. Atau gimana? Nggak tahu deh. Nanti dicari tahu. Kita lanjut aja daripada pusing-pusing ya karena error tadi. Kita lanjutin aja dulu. Sorry ya kalau ada suara-suara ya di belakang karena ada adikku yang agak sedikit mengganggu. Tapi tenang aja, orangnya baik kok. Ya, cie. Oke, kita lanjut bikin lagi di sini. Apa lagi nih? Set. Oh ya, kalau misalnya kalian ada saran-saran gitu ya untuk video yang mau aku upload di channelku ya, silahkan kalian kasih saran biar aku tahu ya kalian pengennya minta bikinin apa gitu ya. Cuma memang kalau bisa sih yang masih dalam ini ya, koridor desain dan juga vektor gitu. Karena kalian nggak mungkin nanti minta buatin cara cepat menjawab soal UN ya, kan nggak masuk gitu kan, nggak masuk konsep atau ruang lingkup ya. Jadi ya pertanyaannya yang masih berhubungan lah ya sama desain dan vektor gitu loh. Kan kalian kadang tuh ada teman-teman tuh yang nanya di luar ini ya, apa ya sih namanya, di luar kotak gitu ya, out of the box. Saking out of the boxnya sampai aku nggak bisa jawab. Jadi ya jawabnya yang ya masih bisa aku jawab lah gitu ya, jangan menyiksaku. Oke, kita grow kancing-kancingnya. Selanjutnya kita, oh ya ini perlu nih kita bikin juga. Kita bikin gini. Oke, kita lihat. Kayaknya sudah cukup mewakili. Malah gini, ini kayaknya udah oke. Ini nih apa ya masalahnya? Aku jadi penasaran ya. Apa ya jadi masalahnya? Aduh, apa ya? Kalau aku bikin gini gimana? Oh, masih ya? Kok kayak daerah terlarang gitu ya di sini?
Ya udah deh, nggak usah bikin kalau gitu, nanti malah jadi masalah. Oke, kita hilangkan outline. Wih, keren kan? Terus apa lagi nih? Oke, kita langsung ke shadingnya. Cara shadingnya gini. Coba lihat dulu. Kayaknya gini cara bikinnya. Ini aku kalau bikin vektor gini ya. Kira-kira ya. Kayaknya gini gitu. Jadi nggak pure memang mencontek gambar ya. Jadi ya mengira-ngira juga. Karena kalau misalnya kita pure mencontek gambarnya, karya apa yang mau kita tunjukin ya dari karya kita, kalau misalnya ya sama persis seperti gambar asli gitu. Oke, kalau sama persis gitu ya, mulai dari kulitnya, terus juga bentuk-bentuknya sama persis ya, itu kan apa yang nggak diedit kayak nggak diedit gitu ya kalau misalnya sama persis gitu kan. Jadi ya bikin beda cuma mirip. Nah, gimana tuh konsepnya? Dibikin beda tapi mirip ya, hanya Tuhan yang tahu. Oke, terus ini kayaknya perlu juga kita bikin terus lagi nih, kita bikin seperti shading di muka tadi ya, yang paling gelap dulu. Oke, kalau kalian suka sama video tutorial seperti ini sambil aku ngomong ya, silahkan kalian kasih saran juga. Tapi kalau kalian kasih saran, Mas kayaknya Mas tadi sini ngomong gak jelas, nggak usah deh video kayak gini, mending timelapse aja gitu ya kan. Jadi videonya dipercepat atau dikasih background aja, tapi real speed gitu ya, kayak video ini ya, Asian Girls ini ya. Jadi real speed diiringi dengan lagu-lagu ya, jadi nggak usah ada suaraku yang nggak jelas. Oke, selanjutnya kayaknya udah, kita intersect lagi. Ini kita coba contek warnanya, ini aja kayaknya. Enggak deh, ini kan warnanya agak hijau ya, hijau-hijau. Ini kayaknya bagus, hijau tentara gitu ya, iya nggak sih? Apa sebutannya kalau hijau tentara itu ya? Nggak tau lah, hijau apa itu namanya, hijau loreng-loreng. Nggak tau lah apa sih namanya ya. Oke, kita lanjut ke shading berikutnya. Gimana nih, ini gini gimana? Oke, nggak apa, set. Terus ini gini. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin apa ya sebutannya tuh ya, baru pertama kali mengenal Corel gitu ya, pasti sudah muntah ya ngelihat video ini, karena pasti bingung, kok gini Mas, kok gini ya. Nah, tadi yang seperti aku bilang pertama kali tadi ya, kalian lihat video tutorial tadi ya, yang sudah aku share di awal video. Banyak sih sebenarnya yang bertanya ya kemarin-kemarin ya, cuman aku lupa sih pertanyaannya apa aja. Cuma memang kebanyakan yang nanya itu ya soal kayak gimana Mas cara bikin shading di muka gitu kan, atau Mas gimana biar halus gitu ya. Nah, tadi sudah aku jawab kan, tadi kan kita pakai transparansi ya. Jadi sudah terjawab lah semoga ya. Oke. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya videonya. Subscribe videonya, di like maksudnya, di like terus di subscribe juga. Ya biar semangat gitu ya.
Kita kayaknya bikin perlu di sini. Terus apa lagi nih? Oh ini kayaknya gimana ya? Gak apa deh. Terus apa lagi nih? Kayaknya oke sudah. Kita intersect, kita ambil lagi. Kita contek warna ini, kita taruh di sini. Ya, di sini. Kita terangkan ke sini. Kita copy lagi, kita tumpahkan ke sini lagi. Kita geser ke atas lagi. Kita okekan lagi. Kayaknya kurang oke, kita agak naikin lagi. Nggak usah, ini aja. Oke, shading yang terakhir ya di sini ya. Ini yang paling terang ya. Cuma kalian bisa sih nambah lagi, misalnya mau 5 shading ya. Ya nggak apa-apa. Kalau aku sih biasanya 4 atau 5 aja sih. Cuman untuk kasus gambar yang satu ini aku pakai 4 aja sih kayaknya. 4 mungkin 5 sih nggak apa-apa kayaknya kalau 5 ya. Kita coba aja deh lihat hasilnya nanti. Kalau hasilnya bagus 4 ya 4 aja. Tapi kalau misalnya ditambah 5 hasilnya jadi luar biasa, ya kita bikin. Oke, ini kita bikin di trim. Oke, ini perlu nih. Ini perlu. Oke. Terus kayaknya ada pencahayaan di sini, nanti kita bikin. Oke, kita turunkan. Kita naikkan ya, jangan takut segini. Enggak deh, naikkan lagi. Kayaknya kurang apa ya, kurang gas ya. Wah ini nih oke nih. Coba kita hilangin outline-nya gimana. Wih, keren. Walaupun warnanya jadi cerah ya. Ini kan gelap ya. Cuma kita kan bisa biar bikin vektornya itu kan lebih ceria gitu. Jadi jangan mentang-mentang aslinya itu gelap gitu ya, suram ya, kalian bikinnya malah gelap ya, kesian gitu ya. Jadi ya kita bikinnya ya secantik mungkin gitu. Ini kayaknya ada cahaya nih. Wah ini nggak masuk ya. Udah deh kalau gitu bikin aja. Oh salah gini. Kita taruh behind ya, behind. Oke, kita kasih warna nih. Wah ini keren nih. Nah di sini kita mungkin bisa apa ya, nggak usah deh, biar aja nih gini. Nggak usah kita transparansikan biar karakternya dapat ya. Oke, gimana, mirip? Tentu saja. Ayo, siapa tadi yang bilang nggak mirip? Oke, kita grup lagi. Wah, kita sudah berhasil ya membuat hidung, membuat muka dan topi ya. Aku salah fokus. Oke, nah ini sebenarnya yang agak rumit ya. Kita membuat bajunya ya. Ini ada masker, terus ada jacket ya. Terus ada apa ini, kaos ya, clothes, t-shirt. Oke, aku minum dulu. Minum bang. Oke. Ini kan enak dikit kan kalau misalnya ngomong suara ini kan. Selanjutnya kita coba bikin baju ini kan. Jangan lupa di grup
nanti takutnya kegeser ataupun bagaimana ya. Nanti kalian kebakaran jenggot ya. Yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot ya udah, nggak usah takut. Oke, bikin gini. Nah, aku biasanya melebihkan ya, melebihkan gini misalnya. Kalian jangan langsung bikin pas-pas gini ya. Karena nanti ketika kita pengen membuat apa ya, biar dia rapi ya gitu ya. Karena nanti pakai power clip. Biar dia rapi kita lebihkan. Power clip itu kayak apa ya? Udahlah nanti aku jelasin deh. Nanti kita nggak selesai kalau aku ngejelasin soal power clip. Gimana ya? Nah ini tadi kan aku juga sempat bilang dari awal kita akan mencoba untuk sedikit mengarang di bagian tangan ini ya. Nah, kita coba-coba mengira-ngira tangannya itu bentuknya gimana. Kayaknya gini ya. Ya enggak sih? Enggak sih. Ntar kita coba lihat dulu. Mungkin agak ke sini kali ya. Ini kan mbaknya kayaknya rada-rada fat ya, atau rada-rada berisi gitu ya. Jadi mungkin tangannya agak gede kali ya. Atau gimana ya? Gini aja kayaknya cukup gini aja ya. Oke, kita doublekan terus 1 kosong, terus kita Ctrl Shift key dan ya kasih warna hitam. Kita sedikit lagi selesai ya. Sebentar lagi. Aku tidak sabar lagi untuk menyelesaikan vektor ini. Oke, mungkin aku sih biasanya memulai dari objek-objek yang kecil dulu ya. Kayak masker ini kan. Nah, kita bikin dulu masker. Kayaknya ini nggak kelihatan ya ini ya. Di mana ya? Mungkin kita bisa pakai fasilitas yang ada di Corel ya. Kita doublekan dulu. Double ya. Kita pilih bitmaps, terus image adjustment lab. Nah, kita bisa naikkan ya brightness-nya. Nah, nanti kita zoom, kita lihat kelihatan nggak kira-kira ya. Mungkin kita naikkan lagi biar kita tahu ya di mana letak ininya. Apa sih maskernya ya? Berlebihan. Kita coba ke sini. Kita coba lihat lagi. Mana ya? Aku biasanya memang menggunakan fasilitas ini untuk biar bisa kelihatan ya. Karena kadang-kadang memang objek-objek itu nggak terlalu jelas ya kelihatan. Ini kan kelihatan nih. Ini kan ada. Kayaknya udah oke. Gak usah takut yang lainnya jadi terlalu terang ya, karena kita kan udah ngedoublein ini kan. Kita khususkan dulu untuk bikin objek untuk masker ya. Apa sih bab ya? Masker atau bab ya? Sorry. Kita kotakkan dikit ini. Ini ada kayak potongan ya. Oke, nanti kita potong. Order ya. Shift. Kita doublekan, terus pilih 1.0, Ctrl Shift key ya. Di warna hitam, terus kita potong ya. Salah. Oke. Ini nih. Ini maaf ya kalau misalnya ada salah-salah ya. Karena ini aku sambil mikir juga. Sambil mikir, sambil ngomong ya, sambil ngajarin juga. Jadi kakak pusing ya. Oke, ini kayaknya perlu dipotong juga. Oke. Ini outline tadi ya. Kita doublekan 1.0, Ctrl Shift key. Nah, jangan lupa ya, Ctrl Shift key. Ctrl Shift Q ya, Q ya. Q ya, Q. Nih. Q ya.
CTRL plus key ya. Nih. Untuk convert to curve ya, convert to curve. Oke, terus apa nih? Ini ada lipatan kayaknya. Kita coba bikin lipatan di sini. Terus kayaknya ada juga lipatan di sini. Kita bikin juga. Ini, kita pakai ilmu kayaknya aja ya. Ini kayaknya ada, pakai juga. Oke, terus apa lagi nih? Dah. Karena kayaknya nggak terlalu ribet sih ini ya. Warna hitam, terus kita kasih shading. Shading di sini. Oke, gini. Mana ya? Gini. Gimana ya ini? Gini. Set. Aduh, aku pusing. Set. Oke, mantap. Set. Oke. Kita sudah salah. Kita airdropper ya. Kita taruh di sini dulu. Ini warna kedua ya. Ini agak diterangkan sedikit. Terus yang paling terang. Ini kan paling terang nih tadi kita bikin. Kita terangkan ya. Ini gimana sih? Nggak tahu ini kayaknya masker atau enggak nih. Ini jadi mirip, nggak mirip ini ya, nggak mirip masker ya. Ntar kita coba lihat dulu. Karena maskernya rada-rada gimana ini ya? Nggak terlalu jelas. Jadi aku agak pusing ini mikirnya gimana nih. Oke ya. Mungkin kita bisa kita halusin aja kali ya. Nah, ini. Ntar kita lihat dulu. Oke. Kita pakai interaktif aja kali ya. Ini loh. Ini gimana? Gimana? Kayaknya oke deh, cukup ya. Ntar kalau misalnya nggak bagus kita edit lagi ya. Tapi kayaknya udah oke nih. Oke, udah kita hapus aja yang ini, nggak perlu soalnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang lebih kecil lagi. T-shirt ya, t-shirtnya ya. Atau bajunya ya. Kalau jaket terakhir aja karena dia yang paling besar. Oke, gimana nih? Set. Oke, ini bajunya kita coba doublekan lagi. Oh iya, tadi kan aku ngeklik transform ya, transformation ya. Mungkin kalian bingung, Mas, cara munculnya di mana? Nah, kalian langsung ke mana nih? Ini arrange ya, arrange. Terus kalian klik transformation, terus kalian pilih position, oke? Nih, ini kan ada position nih, ada rotate, terus scale and mirror ya, terus size ya, ada scale ya. Biasanya sih aku pakai ini untuk ngedouble ya, jadi nggak perlu Ctrl C Ctrl V ya, lama ya. Pakai langsung klik-klik aja kan, nggak lama itu. Aku sih gitu, nggak mau ribet. Ini udah double ya? Oh udah. Kok gini sih? Sip. Terus kita lanjut bikin ini ya, kaosnya tadi kita bikin dulu garis-garis tegas.
Kenapa? Karena nanti biar bisa menunjukkan lekuk-lekukan bajunya ya. Karena kalau aku sendiri sih biasanya bikin pakai ini biar lekukan bajunya itu kelihatan. Karena kalau nggak ada ini sih menurut aku, tapi ada teman-teman tuh yang bikin lekukan-lekukannya itu nggak pakai warna hitam, tapi dia pakai warna yang paling gelap di antara warna monokrom ya, warna monokrom dari misalnya ini kan warna biru nih bajunya. Nah, nanti jadi warna hitam ini dia ganti ke warna biru yang paling gelap gitu. Dia editnya yang jadi warna yang paling gelap. Oke, ngerti ya? Ngerti pasti. Oke, terus kayaknya ini perlu. Nggak usah. Oke, tersekan lagi. Wah, pasti senang nih Mas Eken ya dibikinin vektor gratis ya. Ini kayaknya pacarnya juga kan. Wah, pasti pacarnya senang juga nih. Aku bikinin vektor gratis. Dan juga pasti dia terkenal kan. Nanti pasti followernya membludak gitu ya nanti ya. Ketika video ini sudah aku upload di YouTube ya, pasti membludak gitu ya langsung. Membludaknya banyak haters. Enggak lah. Terus ada nih. Oke, kita langsung. Ini ada warna putih sama biru ya. Berarti kita pisah berarti ya di sini ya. Wah. Kita pisah berarti ya. Ya ini kan ada warna putih sama hitam ya. Jadi kita harus pisahin. Gak apa-apa, agak ribet ya. Sebenarnya tadi sih aku mau warna biru aja, cuma kayaknya nggak apa-apa kalau misalnya kita pakai agak detail lah, ada baju pisahan bajunya gitu ya. Ini pakai warna ini aja. Terus ini warna terangnya. Ini memang perlu waktu yang cukup panjang ya sih untuk memahami ya tracing itu ya. Cuman aku yakin sih kalau kalian sering latihan ya cepet sih, nggak perlu waktu lama kayak aku yang bisa bertahun-tahun baru bisa gitu ya. Oke. Ini kayaknya kurang gelap ya. Ini aja ya. Ini gelapin aja lah. Terus kita bikin untuk bajunya. Ini memang agak acak-adul ya kelihatannya, tapi nanti hasilnya ya insya Allah lah bagus. Insya Allah ya, doain aja makanya. Oke, terus kayaknya udah oke. Ingat ya, selalu menggunakan warna-warna yang kalau aku sendiri aku biasanya pakai warna-warna yang lembut ya. Kenapa? Karena alasannya biar enak dilihat gitu loh. Jadi kalau orang ngelihatnya nggak langsung buta gitu ya. Jadi ya enak gitu ya ngelihatnya, wah ini keren banget gitu ya. Dan satu lagi, kalau misalnya lembut, kalau mata itu nyaman ngelihatnya itu kan gimana ya, langsung ada rasa wah mau pesen ya. Nggak juga sih. Ya intinya sih gitu ya, kalau aku sih gitu, aku lebih suka pakai warna-warna yang lembut ya. Aku agak anti sih sama warna-warna yang agak keras ya. Karena kalau lembut kan sih enak aja gitu ngelihatnya. Buat ada juga waktu itu ada yang nanya ya, Mas jual DVD tutorial nggak? Ya aku sih jawabnya enggak kan, karena memang nggak jualan. Kalau mau ngelihat ya aku suruh cek aja di YouTube gitu ya. Karena kayaknya nggak ada niat juga sih mau jual. Cuma kalau kalian ada yang mau beli, ya silakan sih kalau mau beli.
Tapi aku sih biasa paling nyuruh kalian download aja sih kayaknya. Lebih ini kan enak aja. Tapi kalau yang males download, ya boleh lah kalau mau sih. Aku sih nggak nolak rezeki gitu ya, kata orang. Oke, kita sudah membuat baju, terus juga masker. Kita seleksi semua yang ini. Kita grup. Sedikit lagi selesai ya, nggak terasa kayaknya udah bertahun-tahun kita bikin ini. Lama sekali ya. Gimana nih? Ini kita perlu nggak sih bikin kancing ini ya? Apa sih namanya nih? Apa sih namanya, lupa aku. Apa sih namanya ini? Seleretan. Apa sih namanya kalau di Palembang tuh apa namanya? Ceret ya kalau bahasa daerah aku tuh ceret ya. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Seleretan apa ya? Nggak tahu lah aku. Apa sih namanya? Nggak tahu lah. Kalau daerahku ya nyebutnya itu ceret ya. Ceret atau seleretan ya. Tapi kalau bahasa Indonesia rasanya mungkin apa ya? Resleting. Oh ya, resleting. Nah, kan ini belajar tutorial vektor sekalian belajar bahasa daerah ya. Oke, kita lanjut. Bikinin ya, bikin garis tegas lagi seperti biasa. Kita bikin lagi di sini, terus ini apa ya? Kayaknya apa, bikin aja. Sorry ya kalau misalnya suaraku mungkin ada yang nggak stabil ya, kadang keras ya, kadang terlalu pelan ya. Tapi ya aku usahakan semaksimal mungkin lah ya suara aku ya, karena aku nggak mungkin teriak-teriak gitu kan. Ntar aku digebukin masa nanti kalau misalnya kebesaran. Rencananya sih mau malam-malam mau ngerekam ya, cuman rasanya kalau malam-malam aku mau tidur, nanti takutnya nggak sempet bikin. Iya, lagi pula nggak sehat ya kalau misalnya tidur malam-malam ya. Tapi kalau ada orderan gede ya jangan tidur ya, kerjain. Oke, terus lanjut kita bikin lagi di sini. Kalau ada yang tinggal di Palembang ya boleh ya main-main ya ke rumahku ya. Jadi kita bisa mungkin sharing-sharing ilmu gitu ya. Tapi ingat kalau misalnya memang kalian mau belajar vektor ya, jangan dari nol ya, nggak tahu sama sekali. Wah, aku kesal kalau kalian nggak tahu apa-apa ya. Jadi minimal ya kalian sudah belajar. Minimal udah belajar dasar lah ya, dasar Corel ya, kayak yang aku bilang tadi, page down, page up, terus juga menggunakan shaping ya. Ya gitu-gitu sih. Minimal lah gitu. Apalagi ya, ini kayaknya perlu nih bikin. Perlu nggak ya? Kita berani bikin aja deh kalau gitu. Kita bikin. Ini kayaknya ada lipetan ya. Lipetan ini kita bikin. Gak usah takut bikinnya gede-gede atau, tapi jangan kegedean sih. Ntar malah ngetutupin objek ya. Ya bikinnya se feeling ya, sehati, pakai hati yang dalam ya. Ya pakai inilah ya, pakai perasaan lah gitu ya. Nggak mungkin lah kita bikin objek gede-gede. Nanti malah ketutupan objek utamanya. Ya malah ini sih, malah jadi gimana lah gitu ya, nggak bisa jelasin aku. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Ini kayaknya oke. Thread. Oke, nah ini resletingnya kita cara bikinnya gini ya. Kita tebalkan dulu, terus kita pilih ini. Oh ini udah mewakili resleting sebenarnya nih. Nah, jadi tinggal kalian Ctrl Shift key, kalian welcome. Nah ini jadi kan, ini kita rapikan aja yang nggak rapi ini kan. Jangan dibuat susah ya.
Nah, ini juga nih. Kita bikinnya kayak tadi. Walaupun nggak secara nyata itu mirip resleting ya, cuman ya nggak apa-apa. Orang nggak akan memperhatikan resleting baju ya, tapi orang pasti memperhatikan muka ya, tekan mukanya. Makanya kalau bisa sih memang point of interest atau yang memang kita fokuskan dan kita perbagus ya, atau ya kita inilah kita edit bener-bener ya, itu muka, karena itu yang pertama kali dilihat. Terus ini apa nih? Ini bajunya atau apa ya? Oh, jaket. Oke, kita bikin juga kalau gitu. Oke. Terus ke sini. Mana lagi nih? Kayaknya udah oke ini ya, dan kayaknya perlu deh aku bikin gini. Oke, kayaknya udah. Langsung set. Cantik ya. Kita lihat. Kita hilang online-nya. Wih, keren. Oke, lanjut. Kita shading. Ntar aku minum dulu. Oke, kita kembali lagi. Mana nih? Oh, ini gelap nih. Ini gelap. Jangan takut ya untuk men-tracing bagian-bagian gelap ya. Kalau aku sih dulu ya bisa dibilang takut ya. Wah, nanti jelek. Sebenarnya yang membuat vektor kita itu jadi jelek adalah kita nggak mau nyoba ya. Kita nggak mau coba dulu. Lawang kita mulai aja belum udah ngomong jelek, ya gimana kan? Kita coba aja dulu. Nah, kalau misalnya hasilnya jelek ya diperbaiki ya. Jangan malah, wah jelek udahan deh kalau gitu bikin vektor. Nah, jangan. Wah, udah azan. Sudah asar ya. Tadi perasaan kita bikinnya zuhur ya. Ini sudah asar. Aduh. Lama juga ya. Karena ini aku banyak ngocehnya ya dibanding bikin vektornya. Aku sih biasanya bikin vektor ya nggak apa-apa lah ya kalau lama ya. Mungkin nanti bikin beberapa part ya, atau kayaknya nggak usah deh langsung. Tapi nggak apa nih, kayaknya aku bikin beberapa part aja biar kalian juga nggak pusing ya dengerin aku ngoceh-ngoceh ya berjam-jam. Jadi nanti kalian juga bisa download ya, mungkin kalau mau di-download per part, jadi nggak gede-gede banget ya. Terus juga aku juga uploadnya nggak gede-gede banget ya. Oke, ini kayaknya rada-rada coklat ya jaketnya. Jadi kita coba. Ini coklatnya gara-gara kotor atau gimana? Enggak lah, ini sih kayaknya memang modelnya ya. Oke, selanjutnya kita bikin mana nih ya? Kok aku bingung ya? Ini kita harus sengaja dulu ya, karena di sini terasa ya perbedaannya. Ini ada set, oke. Oke, kayaknya oke deh. Ini nggak usah deh kayaknya. Ini kesini. Terus ini ada. Oh ya, aku juga mau bilang terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah ikut giveaway walaupun nggak kepilih. Yang sudah meluangkan waktunya untuk selfie ya, mendapatkan foto terbaiknya biar bisa kepilih, difaktorin gratis ya, langsung dari tangannya Mas Kades ya.
tangan dinginnya Mas Kades. Cuma ternyata nggak kepilih ya, jangan kecewa. Siapa tahu mungkin di lain waktu nanti ya kalian bisa menang. Oke. Kita bikin di sini. Sip. Seret, seret, seret. Kita copy warnanya, kita taruh di sini, kita edit lagi. Kesini ya, coklat gitu ya, memang jaketnya ya. Jadi bukan warna putih ya, jangan warna putih. Wih, keren kan? Wish, gila, keren banget. Oh ya, ini kita kayaknya perlu nambah satu lagi. Ini ya, apa sih namanya? Shading lagi. Biar bagus di sini. Kayaknya di sini perlu tambah. Terus di sini juga kayaknya perlu aku tambahin. Iya, mantap. Terus ini juga kayaknya perlu aku tambahin. Gak apa-apa kalian bikin gini kan. Agak ada ini sih, apa namanya, perbedaan. Oke, terus mana lagi nih tadi? Ada cahaya-cahaya ya. Ini kayaknya perlu. Cahayanya ya. Terus mana lagi? Ini, oh ini juga. Ini bikin juga. Oke. Terus ini kayaknya perlu juga bikin. Kita sebentar lagi selesai ya. Tentu ketika vektor sudah selesai ya, ada rasa lega ya. Akhirnya selesai gitu. Oh kayaknya enggak deh, ini kan gelap ya. Ini kan gelap ya. Nggak usah kalau gitu. Ini kita hapus aja. Nih, ini kan gelap nih. Nih, ini kan gelap. Oke, kita intersect. Ini kita terangkan ya, terangkan banget kalau bisa sih. Jadi biar dapat terangnya. Nah, wih, gila, keren banget ya. Ini walaupun kita zoom rambutnya aneh ya gitu ya, cuman pas kita zoom out kan keren ya. Gimana? Apakah mirip ya? Nggak mirip mas. Wah, ya udah bikin sendiri kalau mau mirip. Oke, kayaknya udah selesai. Kita coba Nah, aku biasanya sih ini ya ngecek lagi bagian-bagian yang mungkin sekiranya nggak pas ya. Oh, yang nggak pas aku edit lagi gitu ya. Tambah-tambahin lagi kalau misalnya sekiranya ya nggak bagus, cuma kalau udah bagus ya nggak usah sih. Nah ini mungkin kita kontrol K lagi, kita perhalus ya, mungkin kita perhalus gini. Ini mungkin kita bisa kontrol K juga, kita haluskan gini mungkin. Mungkin gini ya. Nah, ini kita haluskan ya. Gak usah takut sih sebenarnya mau dihalusin gini. Nah, ini kan lebih artistik kelihatannya. Oke, kayaknya udah oke. Kita selanjutnya coba. Oh ini kayaknya rada-rada aneh sih menurutku ya. Cuman nggak tahu menurut mata kalian ya. Kayaknya aku harus bikin something di sini ya. Mungkin agak gimana ya, ini mungkin aku biar jangan terlalu ekstrim ya. Itu kayaknya terlalu ekstrim aja sih tadi, hitam gitu ya. Ini kan lebih oke nih. Kita kontrol K aja kalau gitu. Ini kita coba perhalus. Nah,
Oke, set. Ini kita nggak usah takut. Set. Terus ini kayaknya juga kita perhalus. Oke. Oke, keren ya. Oke, kita grup semua. Yang terakhir adalah background. Nah, ini aku biasanya sih udah ada background sendiri ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga sih mau bikin background sendiri. Cuman aku biasanya mau cepet ya. Ya, males lah mau nunggu lama-lama ngapain. Jadi aku biasanya pakai background ini aja sih. Pakai background yang sudah aku bikin sendiri ya. Nah, ini tinggal kita tengah-tengahkan. Ini. Nah, ini tadi yang aku bilang tadi. Kita fungsinya kita melebihkan tadi biar dia rapi ketika kita power clip. Nah, ini power clip ya. Jadi power clip itu gini. Nih, jadi kan rapi. Biar nggak keluar-keluar gini kan. Kan lucu gitu ya kalau keluar-keluar gitu. Keren kan? Mungkin kita pakai background kuning kayaknya nggak cocok ya. Kita coba pakai warna hijau gitu ya. Hijau sama apa ya? Ini mana apa nih? Hijau ya. Mungkin ini. Nah, ini oke nih. Nah, ini biasanya aku edit juga. Aku ganti nah ini ya. Ini warna apa sih tadi? Kok aku bingung ya? Ini warna ini tadi ya? Bukan. Mana sih tadi? Ini warna ini nih. Ini warna? Oh, ini. Ini warna ini. Ini warna ini. Oke, ini kita kasih warna. Wah, keren ya. Keren banget ah. Terus mungkin kita bisa kasih apa ya? Set gini. Kayak bayangan gitu loh. Jadi seolah-olah ada bayangannya ya kan. Mungkin kita bisa pakai mana nih? Mana ini? Mana ini? Mungkin gelapin aja ya kali ya. Mana ini tapi kita gelapkan. Nah, CMYK jangan lupa ya. Banyak teman-teman itu yang ngomong warna vektornya berubah ya. Oke, terus tapi kayaknya nggak enak ya ngeliatnya. Kok aku kurang atau kasih warna solid aja kali ya? Enggak deh, kasih warna gelap aja sedikit ya. Sini. Mungkin kita gelapin. Gini ya, sedikit lah. Ini kita kasih ini. Oke, wah ini keren kan? Udah, tinggal kita bikin aja sih. Biasa kan aku biasanya ada tulisan di belakang, kita tulis aja. Apa ya? Selamat gitu ya, selamat. Nggak usah ya, apa ya? Cie, gitu ya. Maksudnya Cie menang gitu kan? Cie menang giveaway ya. Aku biasanya pakai font bebas ya. Jadi bukan font terserah ya, fontnya bebas gitu ya. Ntar kalian ngomong font bebas ya, kalian terserah mau pilih font apa. Ini belum kita power clip. Kita ini dulu ya. Nih, kita grup semua dulu, semuanya. Kita shift page down, terus efek power clip, klik. Untuk masuk ke power clipnya tinggal tekan Ctrl, klik. Ya, klik. Ini kan ada tulisan Cie nih, kita taruh paling bawah. Mungkin kita tambahin tanda seru kali ya, Cie ya, gitu. Oke, sini mungkin warna putih aja lah, cukup sih. Biasanya warna putih udah cukup lah, udah terbaca. Enggak kurang ke atas. Oke. Kayaknya udah oke. Mantep. Oke, kayaknya udah selesai sih ini ya video tutorial vektor ini ya.
akhirnya aku bisa membuat tutorial juga ya, yang sudah menanti-nanti sejak purbakala. Akhirnya aku sudah buatkan video tutorial ya, semoga membantu. Baiklah, mungkin sudah sampai segini aja dulu ya. Terima kasih kepada sahabat Kadis yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih dan sampai jumpa.